got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ahmad Syamsuddin sebagai dosen manajemen pemasaran dan perilaku konsumen. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang segmentasi pasar dan positioningnya. Di sini kita dari kelompok 3 ada Reza Maulana, saya di situ ada Lupira Wendy dan Monica Aplina dan Katarina dan saya Muhammad Riko. Di sini saya akan menjelaskan tentang STP atau disebut dengan positioning, yaitu suatu model yang digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran sesuai pada segmentasi target yang ditargetkan oleh pasar tersebut. Di sini ada proses segmentasi pasar, ada 5, yaitu analisis hubungan antara produk dan konsumen. Di sini yang diartikan sebagai tinggi peningkatan kualitas produk serta kepuasan konsumen, maka akan semakin tinggi loyalitas konsumennya. Dan kedua, implikasi dasar segmentasi. Di sini adalah proses memecahkan kelompok heterogen dari calon konsumen menjadi kelompok. Di sini 3 ada mengembangkan positioningnya produk. 1. Dia akan harus memahami pelanggan dan harus mengetahui apa yang konsumen butuhkan, dan analisis pasar dicari tahu bagaimana komplainnya untuk melayani konsumennya tersebut. Di sini ketiga ada nilai produk. Nilai produk itu harus didasarkan oleh nilai yang diberikan perusahaan. 4. Memilih strategi segmentasinya. Di sini 1, kita mengetahui masalah yang dibutuhkan setiap kelompok pasar, dan kedua, kita harus mengetahui perilaku konsumen dengan memilih produk konsumsi seperti media sosial dan lain-lainnya. Olah atau lakukan analisis dari proses yang ditentukan nilai utamanya. Dan di sini 5 akan merencanakan strategi bauran atau pemasaran yang disebut dengan produk, yaitu produk, feature atau yang disebut harga, balance dan tempat, promotion yaitu promosi, dan populer itu orang, proses itu progress. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses analisis hubungan antara konsumen dan produk. Semakin tinggi tingkat kualitas produk serta kepuasan konsumen, maka akan semakin tinggi juga loyalitas konsumen. Namun sebaliknya, apabila kita memiliki tingkatan kualitas produk kita itu kecil, maka kepuasan konsumen pun itu semakin kecil. Di sini saya akan menjelaskan tentang brainstorming itu seperti penyelesaian dari suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan dari rekan-rekan yang ada di perusahaan tersebut, atau yang telah menganalisis data yang disukai oleh konsumen terhadap produk kami. Fokus grup itu dimaksudkan dengan kita mendiskusi tentang masalah terhadap perusahaan kita. Dan penelitian sekunder itu seperti metode melibatkan data dan mengumpulkan data mana saja yang disukai oleh konsumen kita. Akan dilanjutkan dengan teman kami. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi beberapa bagian yang terdiri dari sekelompok
pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Penentuan dasar segmentasi dapat menggunakan dimensi segmentasi. Adapun dimensi yang dapat dipakai sebagai dasar segmentasi pasar yaitu segmentasi menurut Kotler dan Keller 2016. Segmentasi geografi membagi pasar menjadi unit geografis seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, dan juga lingkungan sekitar. Yang kedua, segmentasi demografis membagi segmentasinya dengan beberapa kelompok berdasarkan variabel seperti usia, ukuran, keluarga, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, ras, dan kebangsaan. Ketiga, segmentasi psikografis. Pembeli dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan kelas sosial dan gaya hidup. Keempat, segmentasi perilaku. Pembeli dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap pengguna, atau juga tanggapan dari konsumen terhadap suatu produk. Mengembangkan positioning produk. Positioning produk adalah strategi atau tindakan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya agar selalu dilihat oleh konsumen. Sebuah perusahaan dapat dikatakan sukses melakukan positioning apabila produk mereka selalu diingat oleh konsumen dibandingkan dengan produk lainnya yang sejenis. 5. Strategi positioning. Yang pertama, positioning berdasarkan atribut. Memposisikan produk dengan memperhatikan atribut atau sifat, misalnya simbol, lambang, ukuran, warna, keberadaan, dan sebagainya. Positioning berdasarkan atribut berkaitan dengan nilai personal yang melekat di benak pelanggan. 2. Positioning berdasarkan penggunaan. Penentuan posisi berdasar seperangkat nilai-nilai penggunaan atau penerapan yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan. Dalam hal ini, produk bisa saja sama dengan pesaing, namun penerapannya bisa berbeda. 3. Positioning berdasarkan pengguna produk. Strategi ini biasanya membutuhkan brand ambassador untuk mewakili iklan perusahaan. Setiap tokoh iklan memiliki kekuatan tersendiri untuk mengangkat citra produk. 4. Positioning berdasarkan kelas produk. Positioning dengan dasar bahwa produk tersebut memiliki kelas tertentu atau produk tersebut berada di kelas tertentu. Contoh, Kopiko adalah kopi dalam bentuk permen, bukan permen rasa kopi, dan Energen adalah sarapan atau makanan sereal dalam bentuk minuman. 5. Positioning berdasarkan pesaing. Berfokus pada penggunaan kompetisi sebagai titik referensi untuk diferensiasi. Merek menyoroti perbedaan utama yang ditawarkan produk atau layanan mereka dalam pemasaran mereka agar tampak menarik dan unik dibandingkan dengan pilihan lain di pasar. Produk atau jasa menjadi unik. Baik, selanjutnya memilih strategi segmentasi. Ada 4 alternatif strategi segmentasi. Yang pertama, perusahaan memutuskan untuk tidak memasuki pasar. Faktor yang menarik perusahaan ke arena internasional tersebut, beberapa pasar internasional memberikan peluang laba yang tinggi dibandingkan dengan pasar domestik. Yang kedua, perusahaan memutuskan untuk menjadi pemasar massal. Konsep dalam bisnis ini yang mengacu pada strategi pemasaran dan penjualan yang menargetkan konsumen secara luas tanpa mempertimbangkan faktor seperti usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Yang ketiga, perusahaan memutuskan hanya melayani satu segmen saja. Tujuan strategi pasar tunggal ini ialah mencari segmen pasar yang diabaikan atau kurang dilayani. Selanjutnya, yang keempat, perusahaan memutuskan melayani lebih dari satu segmen dan merancang strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap segmen. Merupakan bentuk usaha yang dilakukan perusahaan ketika mengidentifikasi kelompok pembeli tertentu. Selanjutnya, ada kriteria segmentasi efektif. Yang pertama, ada terukur. Segmentasi pasar ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi, daya beli, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam angka yang jelas. Selanjutnya, ada substansi. Sebuah segmentasi yang dilakukan harus bersifat logis dan memiliki potensi yang besar untuk mendapatkan keuntungan atau profitable. Yang ketiga, dapat diakses. Dalam menentukan kelompok
pasar ini, Anda harus menentukan poin-poin strategi bisnis yang jelas. Dengan begitu, strategi yang diterapkan dapat diakses dengan baik dan mendatangkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, berbeda. Segmentasi pasar ini memiliki perbedaan yang jelas dengan segmen yang lainnya, dan dengan melakukan pengelompokan pasar, sebaiknya Anda memilih pasar heterogen dengan target yang luas dan jumlah konsumen yang cukup banyak. Selanjutnya, yang terakhir ada dapat ditindaklanjuti. Kriteria ini ialah segmen pasar yang selanjutnya adalah harus mempunyai nilai praktis dan harus menyediakan informasi pendukung untuk metode penjualan. Dari ini, segmentasi juga harus mudah diukur dan didefinisikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada strategi pasar dan positioning. Proses segmentasi pasar di mana merancang bauran strategi pemasaran seperti website design, planning management, offline integration, conversion analysis, optimization process, social media, dan traffic building. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down.